Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi kita semua. Pada pertemuan pertama untuk mata kuliah teori akuntansi, tentunya saudara dikenalkan terlebih dahulu apa itu teori. Nah, tujuan dari pengenalan dari teori ini sendiri, harapannya saudara mengetahui apa itu teori akuntansi, kemudian saudara mengetahui dimensi teori yang mana nanti akan terbagi menjadi 3, kemudian fungsi dari teori akuntansi itu apa saja, serta di sini juga disampaikan periodisasi teori akuntansi dan bedanya teori akuntansi normatif dengan teori akuntansi positif. Pengertian dari teori terlebih dahulu. Menurut beberapa pakar, disampaikan yang pertama menurut Vernon Kham di tahun 86, bahwa beliau menyampaikan teori ini suatu sistem. Ya, suatu sistem yang menyeluruh, di mana meliputi dari asumsi dasar, definisi tujuan, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode. Sedangkan menurut Esmos di tahun 82, beliau mendefinisikan teori sendiri itu adalah sebagai suatu pernyataan yang sistematis mengenai prinsip yang mendasari seperangkat fenomena. Sehingga definisi dari teori akuntansi yaitu cabang ilmu akuntansi yang mana terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang akan membedakan dengan praktek. Nah, sekarang dimensi dari teori akuntansi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu reduksionisme, instrumentalisme, dan realisme. Kalau reduksionisme, ini teori tersebut itu dimulai dari asumsi-asumsi di mana tidak langsung merujuk ke objek yang diobservasi dan bukan merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Untuk instrumentalisme, ini teori tersebut merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai pernyataan hasil dari suatu observasi. Sedangkan kalau realisme sendiri, ini sekumpulan proposisi atau dalil yang merupakan pernyataan kebenaran atau ketidakbenaran. Tentang apa dunia nyata, fenomena, atau suatu objek. Nah, sehingga lebih mendekati ke realisme. Nah, fungsi teori akuntansi ini ada beberapa gitu ya. Yang pertama sebagai pedoman bagi lembaga penyusun standar akuntansi yang biasa saudara kenal dengan standar akuntansi keuangan. Nah, pedomannya adalah teori. Kemudian memberikan kerangka acuan di dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak ada standar resminya. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pada pembaca terhadap informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Keempat, agar laporan keuangan tersebut nantinya bisa diperbandingkan. Dan yang terakhir ini, teori akuntansi itu fungsinya memberikan kerangka acuan di dalam menilai prosedur dan praktek akuntansi. Oleh karena itu, tujuan dari teori akuntansi sendiri ini adalah memberikan seperangkat prinsip yang logis dan membentuk kerangka umum supaya bisa dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan dari praktek akuntansi. Nah, periodisasi teori akuntansi ini terbagi menjadi 4. Periode yang pertama di tahun 1942 sampai 1800. Ini adalah periode pre-teori, di mana periode ini itu belum ada teori akuntansi yang dirumuskan, melainkan hanya sebatas pada saran-saran, pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dianggap sebagai teori. Ini di tahun 42 sampai 1800.
Nah, kemudian periode yang kedua itu pada tahun 1800 sampai 1955, yaitu General Scientific Period. Di periode ini sudah mulai ada pengembangan teori, namun hanya berupa penjelasan terhadap praktek akuntansi. Nah, dan di periode ini itu juga sudah mulai ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi, di mana akuntansi di periode ini dikembangkan berdasarkan metode empiris yang menekankan pada hasil observasi atas peristiwa yang terjadi sehari-hari, namun bukan berdasar pada logika. Nah, tahap yang ketiga itu di tahun 1956 sampai 1970, yaitu normatif period. Dalam periode normatif period ini, perumus teori mulai mendefinisikan apa itu norma-norma, ya, atau praktek-praktek akuntansi yang baik, dan sudah mulai pengembangan teori akuntansi yang mana lebih menekankan pada apa yang seharusnya. Di periode terakhir, yaitu specific scientific period, itu mulai dari tahun 1970 sampai sekarang, yang mana disebut sebagai era positif. Nah, sehingga saudara biasa mengenal dengan akuntansi positif, nah itu ya, di mana teori akuntansi ini tidak cukup hanya dengan berdasarkan pada normatif saja apa yang seharusnya, tetapi juga harus dapat diuji kebenarannya. Nah, oleh karena itu, teori akuntansi normatif apa bedanya dengan teori akuntansi positif, gitu ya. Jadi teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif ini pada periodisasi yang dua terakhir. Nah, kalau teori akuntansi normatif tadi sudah sedikit disinggung, ini dianggap merupakan pendapat pribadi yang subjektif, sehingga tidak dapat diterima begitu saja dan harus dapat diuji secara empiris. Agar apa? Agar memiliki dasar teori yang kuat. Sedangkan kalau teori akuntansi positif, ini yaitu menyediakan seperangkat prinsip atau konsep yang luas untuk menjelaskan, yang berarti memberikan jawaban terhadap praktek akuntansi yang berlaku, ya, dan memprediksi fenomena yang terjadi serta dapat diuji kebenarannya. Inilah pengenalan singkat mengenai teori akuntansi. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.